asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat nikmat yang Allah limpahkan buat kita semua, sehingga di kesempatan pagi hari Jumat yang penuh berkah penuh rahmat ini kita bisa hadir kembali di dalam majelis rahmatan lil alamin ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan nikmat dan berkah yang Allah limpahkan buat kita semua, kita bisa mensyukuri, bisa mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah, yaitu dengan kita berkumpul di sini melaksanakan ibadah, berzikir, bertauhid untuk mendekatkan diri, untuk duduk di hadapan Allah, untuk beristiqomah, untuk berbenah di dalam kehidupan kita, untuk ke depan lebih baik, lebih bermanfaat, lebih bertauhid lagi kepada Allah secara nyata. Mudah-mudahan selalu berkah. Amin ya Rabbal alamin. Salam dan sholawat tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana atas perjuangan pengorbanan beliau untuk memperjuangkan agama Allah, ilmu Allah, Al-Quran Allah di muka bumi ini, mudah-mudahan yang Rasulullah wariskan buat kita, kita bisa mencontohnya di dalam kehidupan nyata. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan pagi hari ini, hari Jumat yang penuh berkah, sambil kita menunggu sholat Jumat, pada waktu kita akan kaji tentang puasa nifsu Sya'ban. Dan untuk menjelang puasa Ramadan, berpuasalah bagimu itu lebih baik kalau kamu mengetahui. Perintahnya puasa seperti itu, baik puasa sunnah maupun puasa wajib. Ketika kita dituntut untuk berpuasa, kita harus tahu dasar puasa, tujuan berpuasa, manfaatnya berpuasa. Kita harus tahu 3 dasar itu. Nah, dasar berpuasa itu adalah perintah Allah. Allah memerintahkan kita untuk berpuasa dengan petunjuk, berpuasalah bagimu akan lebih baik kalau kamu mengetahui. Ini dasar puasa. Kalau dasar puasa perintah Allah lewat firman-Nya. Tapi karena kita itu sebagai hamba, maka kita harus memahami bahasa petunjuknya Allah itu, bahwa Allah memerintahkan berpuasalah kamu. Kalau kamu sudah mengetahui apa tujuan puasa dan apa dasar kamu berpuasa, tentu kita diberi tujuan berpuasa di situ, di dalam firman itu. Kita diajarkan di sini berpuasa itu tidak makan dan tidak minum dan menahan hawa nafsu. Ada 2 berarti dasar kita untuk berpuasa. Nah, kalau dasar berpuasa kita adalah tidak makan dan minum, itu adalah tubuh jasmani kita. Tujuannya apa? Kita dilatih untuk tidak makan dan tidak minum. Tujuannya adalah kita biar bisa merasakan lapar dan haus. Ketika sudah merasakan lapar dan haus, maka kita bisa berpikir. Maka di situ selanjutnya kita diberi hukum oleh Allah, yaitu lewat amal, lewat zakat, infak, sedekah, zakat fitrah. Biar kita diajarkan berpuasa tidak makan dan minum, rasanya orang lapar, orang haus seperti ini. Ketika kita ada orang miskin, ketika kita melihat orang yang tidak makan, ketika kita melihat orang yatim, biar kita tergerak hatinya untuk berbagi rezeki. Itu manfaatnya secara jasmani. Nah, bagaimana perintah secara rohani? Bahwa di situ diajarkan
kita untuk menahan hawa nafsu. Nah, kalau kita sudah bicara hawa nafsu, dasarnya adalah akal dan pikiran. Maka akal pikiran kita harus bersih dari sifat dunianya. Nanti kalau kita bersih dari sifat dunianya, ketika kita beramal, berzakat, berinfak, bersedekah, bisa memiliki sifat ikhlas. Karena sifat ikhlas itu dasarnya akal dan pikiran. Karena sifat dunia itu lengketnya di dalam akal dan pikiran. Kalau hartanya itu adalah fisik, ketika kita lemparkan, kita berikan kepada orang lain, maka itu sudah ikhlas secara simbol. Tapi secara sifat belum tentu. Karena sifat dunia itu berada di dalam akal dan pikiran. Kedua, sifat nafsu itu juga ada di dalam akal dan pikiran manusia. Keluarnya sifat nafsu itu bisa lewat mata, telinga, hidung, mulut, pori-pori, semua itu bisa keluar. Sarana keluarnya hawa nafsu. Itu yang harus dipuasakan, ditempatkan, bahwa nafsu itu ada tempatnya. Yang dikuasai apa? Hawa nafsu, sifatnya nafsu, dan perwujudannya nafsu. Itu yang harus diilmui dan ditata supaya sesuai dengan perintahnya Allah, yaitu berpuasa tadi. Berpuasalah bagimu lebih baik kalau kamu mengetahui tujuan puasa itu apa. Nah, disitulah yang dimaksud puasa secara jasmani dan rohani. Baik itu untuk berpuasa Ramadan maupun berpuasa sunnah. Nah, di kesempatan ini adalah puasa sunnah. Puasa sunnah nih, Sya'ban. Artinya di situ diajarkan tadi kalau saya kutip bahwa Nisfu Sya'ban itu bulan yang dibuat atau yang diciptakan dari kisah nama seseorang yang ahli ibadah, namanya Sya'ban. Karena beliau rajin melakukan perjalanan mundar-mandir untuk mengerjakan ibadah sholat wajib maupun sholat sunnah. Nah, ketika dia rajin mengerjakan sebelum waktunya aja dia sudah sholat, sudah berada di situ di tempat sholat, saking rajinnya. Berarti artinya sholat, berarti beliau dasarnya melakukan sholat. Sholat itu adalah untuk ingat kepada Allah. Berarti kembali lagi bahwa dasar sholat adalah akal dan pikiran beliau. Beliau yang rajin setiap saat untuk melakukan sholat, ingat kepada Allah. Itu secara rohaninya. Berarti setiap saat dan setiap waktu beliau melakukan akhimi sholat al-dzikri. Ingat selalu kepada Allah di dalam setiap perjalanannya, di setiap tujuannya, dalam setiap langkahnya. Beliau selalu ingat kepada Allah. Nah, secara syariatnya beliau sebelum subuh sudah ada di masjid, sebelum subuh sudah ada di masjid, sebelum luhur sudah di masjid, sebelum asar sudah di masjid. Jadi apa yang beliau lakukan itu adalah semua untuk kepentingan ibadah, untuk kepentingan melaksanakan ayat-ayatnya Allah. Baru setelah perjalanannya itu dinilai bisa dijadikan sebuah contoh pada masa itu, maka dibuatlah simbol bulan Nisfu Sya'ban, supaya yang lain, keluarga yang lain, umat yang lain mampu mencontoh beliau. Maka contohlah perjalanan beliau mundar-mandir untuk menepati waktu, untuk selalu sholat, untuk selalu berzikir kepada Allah. Itu tujuannya. Jadi tujuannya kita berpuasa Nisfu Sya'ban bukan hanya kita tidak makan dan tidak minum, tapi berpuasa tidak makan dan tidak minum adalah sebuah sarana kita untuk memahami berpuasa secara utuh dan sempurna sesuai yang diajarkan oleh para rasul kita, pendahulu kita. Nah, disitulah yang harus kita tafakuri, kita renungkan bahwa setiap perintah Allah lewat Al-Quran maupun lewat hadisnya Rasulullah, semua itu adalah bahasa petunjuk. Maka kita harus baca dan harus kita tafakuri petunjuknya kemana, jalannya lewat mana, tujuannya apa. Di situ harus kita tafakuri, harus kita pahami betul supaya tidak menjadi bahasa petunjuk saja, tapi sudah menjadi
perbuatan, sudah menjadi nilai keimanan, maka disitulah iman bil lisan bil arkan bil qalbi. Disitulah dasar kita melaksanakan perintah-perintah Allah sesuai yang dicontohkan para pendahulu kita, dimulai dari para rasul, nabi, para syuhada, para aulia, para khalifah, para ulama, para kiai, para ustadz. Nah, disitulah para guru kita, orang tua kita yang sudah mencontohkan, wajib kita contoh. Jadi bukan hanya dihafalkan kalimatnya, tapi harus kita contoh apa yang dilakukan, yang diajarkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kajiannya tentang berpuasa. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkah buat kita untuk menambah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala lewat ilmu yang sudah diberikan untuk kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semua kesalahan milik saya, kekurangan milik saya mohon dimaafkan lahir dan batin. Semua kebaikan, kebenaran, semua ilmu miliknya Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan menjadikan ridho untuk kita, berkah untuk kita, manfaat untuk kita dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.